Seperti apa peran mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendorong juga apps-apps kecil agar bisa bersaing dengan super apps ini? Ya tentu ada dua dorongan besar yang diperlukan gitu. Yang pertama tentu pengawasan terhadap apa yang sudah terjadi dalam hal misalnya konsolidasi atau merger Gojek dengan Tokopedia. Ini kan harus diawasi. Jangan sampai terjadi posisi dominan yang kemudian juga merugikan pemain-pemain kecil gitu ya. Untuk masuk kemudian juga bersaing secara sehat. Tapi di sisi lain memang bagi para pemain startup ini juga pemerintah juga harus memberikan dorongan karena betapapun juga startup itu kan juga nggak bisa hidup begitu aja gitu. Jadi memang harus perlu bimbingan, inkubasi, kemudian juga faktor pendanaan agar juga mereka bisa bisa besar seperti yang lainnya gitu ya. Ya memang waktu itu memang kita pernah ada program misalnya 1.000 startup segala macam. Ini kan juga ya betapapun juga perlu kita lihat lagi efektivitas dari program tersebut. Tapi kalau yang saya melihat bahwa sekarang ini kan startup ini memasuki babak kedua. Jadi babak kedua itu artinya kalau sebelumnya kita bicara tentang e-commerce gitu ya, kemudian juga layanan-layanan mungkin termasuk juga transportasi online segala macam. Kita sekarang memasuki babak kedua di mana banyak startup di dunia ini mengembangkan apa yang disebut dengan bagaimana mereka mendukung industri 4.0 gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini kalau misalnya ada nanti kita bagaimana menjaring startup, kemudian diinkubasi segala macam, ini hendaklah startup-startup yang memang menjadi bagian dari pendukung industri 4.0, misalnya mengembangkan blockchain, mengembangkan big data analitik, kecerdasan buatan, internet of things segala macam, yang memang arahnya memang ini sudah ke depan gitu ya. Dan kalau kita lihat memang investasi di dunia juga ya tidak lagi mungkin mengucurkan pada startup yang periode pertama gitu, tapi memang yang arahnya lebih ke masa depan sehingga dan ini peluang bagi Indonesia juga karena kalau kita lihat sekarang ini juga banyak asosiasi komunitas yang memang juga bergerak sana nih, terutama misalnya artificial intelligence. Ternyata banyak juga orang Indonesia yang memang cukup jago juga di bidang artificial intelligence, kemudian juga bagaimana mengembangkan Internet of Things gitu ya, termasuk big data analitik. Baik, Pak Heru, Anda menilai seperti apa sih tantangan ke depannya yang pasti akan dihadapi pemerintah dengan adanya kompetisi super apps ini? Nah, tantangannya kalau kita lihat ya memang tantangan dominasi pasar oleh pemain-pemain besar, adanya konglomerasi. Karena kalau dulu kan konglomerasi itu sifatnya tradisional, menguasai berbagai lini bisnis gitu ya. Nah, sekarang ini menguasai lini bisnis yang terkait dengan digital gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat kan memang misalnya yang mendukung Gojek, Tokopedia ini kan juga bukan mayoritas pemain nasional gitu, tapi ini udah merupakan pemain internasional. Tadi ada Facebook, Google, ada Temasek gitu ya. Kita mungkin ada Telkomsel gitu ya. Tapi memang ini udah pemain internasional, artinya bahwa internasional juga masuk ke Indonesia melalui pemain-pemain yang memang pemain lokal, tapi memang ada juga yang secara langsung masuk ke Indonesia. Ini kalau kita lihat memang pemerintah juga harus membuat satu pengaturan yang equal level playing field gitu ya, antara pemain yang memang berasal dari Indonesia dengan pemain yang berasal dari luar. Karena kalau kita lihat saat ini ada kesenjangan aturan nih. Jadi misalnya aturan-aturan terhadap pemain aplikasi dari luar atau biasa kita sebut over the top dari luar itu kan agak longgar gitu ya. Sementara kalau pemain dari dalam negeri ini agak ketat, terutama misalnya keberadaan Badan Usaha Tetap Indonesia, kemudian juga masalah perpajakan segala macam. Sementara mereka yang berasal dari luar negeri ini agak longgar karena nggak harus memiliki badan usaha di Indonesia, perpajakannya juga tidak begitu ketat. Nah, sehingga juga kalau yang saya melihat ini agar persaingannya ini juga menjadi persaingan yang kompetitif, yang fair gitu ya. Ini harus memang pemain luar juga dikenakan kewajiban-kewajiban yang sama terhadap pemain lokal itu sendiri gitu ya.